Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan menonton video viral di mana seorang siswi usia 15 tahun harus disetubuhi oleh 20 orang termasuk sang pacar. Seperti apa kisah viralnya? Yuk nonton bareng aku. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ya. Dan aku nyertain link viralnya di bawah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe juga. Oke, kita langsung aja ke videonya. Yuk, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat, terima kasih sudah mampir di channel ini. Kali ini kita akan membahas kasus-kasus kriminal, kisah nyata yang terjadi di negara kita. Sebanyak 20 pemuda diduga menculik gadis di bawah umur. Korban bahkan ditahan semalaman oleh para pemuda tersebut. Mereka mencari korban secara bergiliran di 3 lokasi yang berbeda. Mirisnya 13 pelaku masih di bawah umur. Mawar, seorang gadis muda yang namanya kita samarkan ini masih berusia 15 tahun. Ia tinggal di pesisir desa yang berada di Kecamatan Talaga di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Mawar memiliki kepribadian yang cukup periang. Ia juga dikenal humble, suka mengobrol dengan siapa saja dan sangat akrab dengan para tetangga di sekitar rumahnya. Mawar sendiri masih duduk di bangku kelas 2 di sekolah menengah pertama. Di sekolahnya Mawar tampak biasa-biasa saja. Ia tidak pernah berbuat kenakalan ataupun berlaku yang aneh-aneh. Perilaku Mawar sama seperti gadis pada umumnya. Rutinitas dari kesehariannya pun juga hanya sebatas pergi ke sekolah dan bermain HP di dalam kamar. Mawar jarang sekali diizinkan keluar oleh kedua orang tuanya, walaupun hanya untuk sekedar nongkrong bersama dengan teman-temannya. Meski jarang keluar dan lebih sering menghabiskan waktunya di kamar, gadis yang berusia 15 tahun itu ternyata sudah memiliki seorang pacar yang bernama Rahmat Pakaya. Pemuda asli Gorontalo itu sudah lulus sekolah dan menyandang status sebagai seorang pengangguran. Mawar sendiri mengenal pria yang berusia 22 tahun itu di sebuah warung yang berada dekat dengan sekolahnya. Di sana mereka kemudian berkenalan, hingga berlanjut pada komunikasi di aplikasi WhatsApp. Rahmat sendiri memiliki banyak teman. Ia merupakan pemuda yang aktif. Ia juga bahkan disinyalir menjadi pentolan dari kelompok remaja yang ada di kota Gorontalo. Pria pengangguran yang doyan mengkonsumsi minuman syaiton itu terbilang cukup disegani oleh remaja-remaja lainnya. Tidak butuh waktu lama untuk Rahmat dapat memikat hati Mawar. Dengan kata-kata manis dan rayuan gombal ala-ala ketua geng, Rahmat pun berhasil membuat Mawar terlena dan berbunga-bunga, hingga akhirnya keduanya pun kemudian menjalin hubungan asmara. Hubungan keduanya pun terjalin selama setengah tahun. Rahmat dan Mawar biasanya bertemu setelah Mawar pulang sekolah. Rahmat juga sempat beberapa kali mendatangi rumah Mawar, berbincang basa-basi dengan kedua orang tuanya. Setengah tahun menjalin kasih, kedua pasangan itu pun tampak baik-baik saja. Singkat cerita, pada Sabtu 18 Januari 2025, Mawar berulang tahun. Saat itu ia merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Setelah acaranya selesai, Rahmat pun menghubunginya dan mengajaknya keluar. Dan di malam harinya Mawar pun meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi dengan Rahmat. Karena sudah malam, ibunya pun melarangnya. Mawar dan ibunya pun sempat bersitegang karena Mawar tetap bersikukuh ingin keluar. Ditambah lagi besok ia libur sekolah. Mendengar perdebatan ibu dan anak itu, sang ayah pun kemudian memberinya kesempatan untuk keluar rumah. Namun dengan catatan ia harus sudah pulang jam 11 malam. Saat itu sang ayah terganggu karena putrinya terus-menerus merengek di depan pintu
Dari sanalah Mawar akhirnya diberikan izin dan langsung bergegas ke depan rumah. Di sana ia sudah ditunggu oleh Rahmat dengan sepeda motornya. Mawar dan Rahmat pun kemudian pergi. Akan tetapi Mawar tidak menyadari jika Rahmat ternyata berencana untuk membawanya pergi ke sebuah hotel melati. Setelah beberapa menit berkendara, mereka pun tiba di parkiran hotel. Di sana Mawar hanya terdiam membisu. Ia merasa bingung. Rahmat pun kemudian mengajak Mawar masuk ke hotel. Ia beralasan bahwa dirinya sudah mempersiapkan kejutan ataupun kado ulang tahun di tempat tersebut. Dengan polosnya Mawar pun mengikuti Rahmat dan mereka pun berjalan menuju ke lobi hotel. Setelah berada di kamar, Mawar tak melihat kado ataupun kejutan yang sudah disiapkan oleh Rahmat. Ia pun kemudian langsung menanyakan perihal kejutan tersebut. Dan di sana ternyata Rahmat berbohong. Rahmat membawa Mawar ke hotel bukan untuk kejutan ulang tahun, melainkan ingin melampiaskan nafsu birahinya. Rahmat kemudian merayu Mawar untuk bermain kuda-kudaan di atas ranjang. Awalnya gadis tersebut menolak. Rahmat pun tak tinggal diam. Ia memaksa Mawar untuk mau melayaninya bermain kuda-kudaan. Sementara Mawar yang mengaku masih ting-ting itu tak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Di sana Rahmat pun terlihat sangat menyeramkan. Pria itu sangat berbeda dari biasanya hingga akhirnya dengan hasrat birahi yang sudah tak terkendali lagi, Rahmat pun langsung melampiaskannya. Permainan kuda-kudaan di atas ranjang itu pun berlangsung selama 2 jam. Rahmat bahkan meminta jatah sebanyak 3 kali tanpa beristirahat. Setelah puas, Rahmat pun kemudian mengajak Mawar untuk keluar dari hotel karena waktu sewa kamar sudah berakhir. Ketika sudah berada di parkiran, Mawar kemudian meminta untuk segera diantarkan pulang ke rumah. Kemudian Rahmat pun mengantarkan Mawar dan menurunkannya di dekat rumahnya karena sudah tengah malam. Setelah itu Rahmat pun pulang. Saat itu salah satu teman Rahmat yang merupakan teman Mawar juga yang berinisial F atau kita panggil saja Franz. Franz menelpon Mawar pukul 12:30 malam. Di sana ia mengajak Mawar keluar. Sementara Mawar yang takut pulang karena sudah lewat jam malam itu pun memilih ikut dengan Franz. Setelah dijemput, Mawar pun kemudian dibawa ke rumah Franz di wilayah Tenilo, Kabupaten Gorontalo. Sekitar pukul 1 malam, Franz dan Mawar pun tiba di rumah Franz. Ternyata di rumah itu sudah ada beberapa orang teman Franz. Di sana Franz kemudian mulai membujuk Mawar untuk bermain kuda-kudaan di atas kasur. Namun Mawar menolak. Baru saja ia dipaksa bermain kuda-kudaan bersama pacarnya Rahmat. Kini ia harus melayani Franz yang terlihat sudah bernafsu. Tak berhasil dengan cara bujuk rayu, Franz pun kemudian mulai memaksa dengan ancaman. Franz mengancam jika Mawar tak mau bermain kuda-kudaan dengannya, ia tak akan mengantar Mawar pulang. Di sana Mawar pun mulai merasa ketakutan. Ia pun akhirnya menuruti permintaan Franz. Keduanya pun kemudian melakukannya di kamar. Sedangkan teman-teman Franz yang lain masih menikmati minuman syaiton. Usai melakukan perbuatan bejat itu, Franz pun kemudian meninggalkan Mawar di dalam kamar seorang diri dan bergabung dengan teman-temannya berpesta minuman syaiton. Setelah sekitar 20 menitan Mawar ditinggal di kamar. Saat itulah teman-teman Franz mulai masuk dan memaksa Mawar untuk meminum minuman syaiton. Dan tanpa basa-basi sebagian pemuda itu pun langsung memegang kaki dan tangan Mawar dan mulai bermain kuda-kudaan secara bergiliran. 9 pemuda bejat itu tak ada yang dikenali Mawar kecuali Franz. Mawar pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah sambil menutup mata dan meratapi nasib tragis yang menimpanya di hari ulang tahunnya. Peristiwa itu pun terjadi dari jam 1 sampai jam 4 pagi. Setelah kejadian tersebut, pada Minggu 19 Februari 2025, Mawar menelpon temannya, sebut saja Jojo, yang ada di kota Gorontalo. Mawar pun meminta Jojo menjemputnya. Saat dijemput, Mawar pun kemudian dibawa Jojo ke rumah salah satu temannya, yang merupakan salah satu pelaku, yang ikut serta dalam kegiatan bermain kuda-kudaan pada malam itu. Namun Mawar pun tidak diapa-apain. Di sana ia bisa beristirahat makan dan sebagainya.
Sementara Jojo yang mengantarkan Mawar ke rumah salah satu pelaku itu pun pergi meninggalkannya di sana. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Senin 20 Februari 2025, Mawar meminta kepada temannya untuk diantar ke salah satu rumah temannya lagi, tepatnya di Kelurahan Padebolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Sesampainya di sana, bukannya rasa aman dan nyaman yang ia dapatkan, namun 10 remaja dengan nafsu birahi yang tak terkontrol sudah mulai menunggunya. Dan di rumah itulah Mawar kemudian harus kembali melayani 10 remaja untuk bermain kuda-kudaan secara bergiliran. Jadi di TKP pertama itu pelakunya 1 orang, yaitu pacarnya sendiri. Di TKP kedua ada 9 orang. Dan TKP ketiga ada 10 orang. Sementara di sisi lain, ayah Mawar pun mulai panik. Sejak Sabtu malam setelah pamit keluar, anaknya tak kunjung pulang. Keesokan harinya ia langsung berusaha mencari anaknya di sekitar Taman Telaga. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Harapan pun kemudian muncul di keesokan harinya ketika ponsel Mawar mulai aktif, meski tidak memberikan respons saat dihubungi. Kemudian ayahnya pun mendapat informasi dari seorang teman Mawar yang akhirnya membawa titik terang bagi keluarga. Dengan hati berdebar, keluarga Mawar pun akhirnya menemukan remaja tersebut di lapangan Padebolo, Kota Gorontalo. Dan saat itu juga langsung dibawa ke Polsek Telaga untuk memberikan keterangan atas apa yang dialaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan indikasi kuat adanya tindakan pemerkosaan. Di kantor polisi, Mawar menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada pihak yang berwajib. Mendapat laporan dari Mawar dan keluarga, polisi pun langsung bergerak cepat mengejar terduga pelaku. 20 orang pelaku tersebut pun akhirnya ditangkap di beberapa lokasi yang berbeda dan langsung diamankan ke Polda Gorontalo untuk dilakukan proses penyidikan. Dari 20 orang terduga pelaku, 6 orang telah resmi ditahan. Sementara sisanya adalah tersangka anak atau masih di bawah umur dengan status wajib lapor. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang tindak pidana pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah itu dia guys, aksi bejat remaja-remaja yang membagongkan. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi di keluarga kita ya guys. Amin. Dan semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan orang-orang tua di luar sana untuk selalu berhati-hati dan selalu aktif dalam mengawasi anak. Terima kasih sudah mampir guys. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.